Di tengah hening malam di sebuah desa tua di Jawa Tengah, seorang lelaki tua duduk bersila di depan lampu teplok yang redup. Tangannya menggenggam sebuah kitab lusuh. Kertasnya kecoklatan dimakan usia. Kitab itu dikenal sebagai Serat Paramayoga, naskah kuno yang diyakini memuat ajaran leluhur Jawa tentang perjalanan roh, rahasia dunia gaib, dan petunjuk menuju kekuatan yang melampaui logika manusia. Banyak orang menganggap Serat Paramayoga hanyalah mitos, dongeng yang diwariskan dari mulut ke mulut. Namun, di kalangan tertentu, terutama para spiritualis Jawa, kitab ini adalah pusaka suci. Konon, siapapun yang mampu memahami seluruh isinya akan bisa berkomunikasi dengan leluhur yang telah meninggal ratusan tahun lalu. Menurut cerita, kitab ini ditulis oleh seorang empu yang tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi kerajaan. Namanya hanya disebut sebagai Ki Janggamayang, sosok misterius yang diyakini bukan sepenuhnya manusia. Ia muncul pada masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa sedang bertarung memperebutkan kekuasaan. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, tapi ia mampu menghilang di tengah keramaian dan muncul di tempat lain hanya dalam sekejap. Dalam Serat Paramayoga, terdapat ajaran inti yang disebut Laku Sukma Lelana, perjalanan jiwa keluar dari raga untuk mengunjungi alam leluhur. Ritualnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada puasa tertentu, mantra yang harus diucapkan tepat tengah malam, dan bunga tertentu yang hanya tumbuh di hutan-hutan keramat. Beberapa kisah turun-temurun mengatakan, orang-orang yang berhasil menjalankan ritual ini sering kembali dengan pengetahuan yang tidak dimiliki manusia biasa, mampu meramal peristiwa besar, bahkan mengubah nasib suatu negeri. Tetapi ada pula yang tak pernah kembali, tubuhnya terbaring seperti jasad, sementara rohnya tersesat di dunia tak kasat mata. Salah satu cerita paling terkenal adalah kisah seorang pemuda bernama Wicaksana, keturunan keluarga abdi dalam keraton, yang bertekad mempelajari Serat Paramayoga. Awalnya, ia hanya ingin tahu kebenaran ajaran leluhur. Namun, rasa ingin tahu itu berubah menjadi obsesi. Ia mencari guru-guru tua, berkelana dari satu desa ke desa lain, hingga akhirnya bertemu seorang kiai sepuh yang bersedia membimbingnya. Kiai itu memperingatkan, "Nak, pengetahuan ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa membawamu pada kemuliaan, atau menjerumuskanmu ke jurang tanpa dasar." Tetapi Wicaksana tak gentar. Pada malam ketujuh dari ritualnya, Wicaksana merasakan tubuhnya ringan. Matanya terpejam, tapi ia bisa melihat dirinya sendiri dari atas. Ia melayang melewati atap rumah, menembus awan, dan memasuki sebuah gerbang batu raksasa yang dijaga dua sosok tinggi berwajah manusia namun bermata api. Tanpa bicara, mereka membiarkannya lewat. Di balik gerbang itu, ia melihat hamparan tanah yang indah namun sunyi. Di kejauhan, duduk para leluhur dengan pakaian kebesaran kuno. Mereka memanggilnya, dan salah satu dari mereka menyerahkan sebuah kotak kecil berukir aksara Jawa kuno. "Buka hanya saat kau siap," kata sang leluhur. Ketika Wicaksana kembali ke raganya, kotak itu ikut bersamanya. Nyata, bukan ilusi. Isinya hanyalah selembar kain tua dengan tulisan yang tak bisa ia baca. Ia mendatangi para ahli aksara, tetapi tak satu pun yang mampu menerjemahkannya. Hingga ia bertemu seorang perempuan tua yang buta namun mampu membaca kain itu dengan merabanya. Perempuan itu terdiam lama, lalu berkata lirih, "Nak, tulisan ini bukan untukmu. Ini adalah pesan dari leluhur kepada seseorang yang akan lahir jauh setelah kau tiada." Wicaksana terkejut. "Bagaimana mungkin? Mereka memberikannya kepadaku." Sang perempuan tersenyum samar, "Karena kaulah yang akan menjaganya, sampai tiba waktunya." Wicaksana bingung, tapi ia menyimpan kain itu selama bertahun-tahun. Hingga di akhir hayatnya, ia merasa waktunya hampir habis. Malam itu, saat hujan deras mengguyur desa, seorang anak kecil datang mengetuk pintunya. Wajahnya asing, matanya tajam, dan suaranya terdengar tua. Anak itu berkata, "Aku datang untuk mengambil pesan yang telah dijanjikan." Dengan tangan gemetar, Wicaksana menyerahkan kain itu. Begitu kain berpindah tangan, anak itu tersenyum, lalu berjalan keluar, dan menghilang di tengah hujan, seolah lenyap di telan bumi.
Orang-orang mengira Wicaksana hanya berhalusinasi di akhir hidupnya. Tetapi bertahun-tahun kemudian, desa itu digemparkan oleh kemunculan seorang tokoh misterius yang mampu menyatukan daerah-daerah yang tadinya bermusuhan, membawa kemakmuran yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sosok itu disebut-sebut membawa sebuah kain kuno yang menjadi petunjuk seluruh tindakannya. Dan inilah plot twist yang membuat banyak orang terperanjat. Penelitian terbaru terhadap catatan silsilah menunjukkan, tokoh misterius itu lahir pada tahun yang sama ketika Wicaksana meninggal, namun di tempat yang sangat jauh dari desa itu. Banyak yang percaya, ia adalah reinkarnasi roh leluhur yang dulu menulis serat Paramayoga itu sendiri. Sampai hari ini, lokasi asli serat Paramayoga yang lengkap tidak pernah ditemukan. Hanya potongan-potongan ajaran yang beredar, dan setiap potongan membawa misteri tersendiri. Konon, siapapun yang berhasil menemukan naskah lengkapnya akan mengungkap rahasia yang bahkan sejarah Jawa sendiri berusaha menyembunyikannya. Hujan yang mengguyur malam itu seperti menambah kesan mistis di desa kecil tempat Wicaksana tinggal. Rumah-rumah joglo yang biasanya tampak hangat, kini redup dan tertutup rapat. Di luar, angin meniup daun-daun pisang, menimbulkan suara gesekan yang seakan berbicara dalam bahasa asing. Kabar tentang Wicaksana yang mampu berjumpa dengan para leluhur segera menyebar ke desa-desa tetangga. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya sekadar omong kosong. Namun satu hal yang membuat banyak orang diam-diam penasaran adalah kotak berisi kain bertuliskan aksara kuno yang ia simpan. Beberapa kali orang mencoba mencurinya. Ada yang menyusup ke rumahnya tengah malam, ada pula yang mencoba menipu dengan menyamar sebagai murid spiritual. Tetapi anehnya, setiap orang yang berniat buruk mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba sakit keras tanpa sebab. Ada pula yang tersesat di hutan berhari-hari tanpa bisa menemukan jalan pulang. Wicaksana sendiri semakin tertutup. Ia jarang berbicara, dan menghabiskan malam-malamnya duduk di serambi rumah, memandangi bulan sambil menggenggam kotak itu. Sesekali ia menggumamkan mantra yang tidak dimengerti siapapun. Suatu malam, ketika langit jernih dan bulan purnama bersinar penuh, Wicaksana didatangi oleh mimpi yang berbeda dari biasanya. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah pelataran batu raksasa. Di hadapannya, para leluhur duduk membentuk lingkaran. Salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut putih dengan sorban hitam, berkata dengan suara berat, "Wicaksana, penjagaanmu sudah cukup. Saatnya kau bersiap, karena yang akan datang padamu bukan dari dunia ini." Wicaksana terbangun dengan napas memburu. Mimpi itu begitu nyata. Sejak malam itu, ia mulai merasa sering diawasi, seperti ada mata tak kasat mata yang mengikutinya. Kadang, di sudut matanya, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri diam, menatapnya. Tetapi setiap ia menoleh, bayangan itu lenyap. Hari-hari berikutnya, ia mulai merasakan tubuhnya melemah. Tidak ada sakit yang jelas, tapi tenaganya berkurang. Beberapa tetangga yang menjenguk mengatakan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia tahu, waktunya tidak lama lagi. Lalu datanglah malam hujan deras itu. Ketika ketukan di pintu terdengar, Wicaksana tidak merasa terkejut. Ia tahu, inilah yang dimaksud para leluhur. Anak kecil itu berdiri di depan pintu, tubuhnya basah kuyup, tetapi matanya tajam dan tatapannya mengandung wibawa yang jauh melampaui usianya. "Pesan itu," katanya singkat. Tanpa banyak bicara, Wicaksana mengambil kotak itu dari bawah tempat tidurnya. Ia menyerahkannya, dan anak itu tersenyum tipis. "Terima kasih. Kau telah menjaga masa depan yang bukan milikmu." Lalu ia berjalan keluar, langkahnya tenang, dan di tengah hujan, sosoknya perlahan memudar hingga hilang sama sekali. Keesokan harinya, warga menemukan Wicaksana sudah tidak bernyawa. Posisi tubuhnya duduk bersila, wajahnya tersenyum damai. Tahun-tahun berlalu, dan kisah ini mulai dianggap legenda. Namun, 30 tahun kemudian, di wilayah yang jauh dari desa itu, muncul seorang pria karismatik yang mengaku mendapat ilmu dari langit untuk menyatukan daerah-daerah yang bertikai. Ia selalu membawa selembar kain tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Setiap kali ia membuka kain itu, ia membaca dalam bahasa yang tidak dipahami orang lain.
lalu mengeluarkan keputusan yang selalu tepat. Orang-orang mulai menghubungkan sosok itu dengan kisah Wicaksana. Apalagi setelah diketahui bahwa pria tersebut lahir pada malam yang sama Wicaksana meninggal. Beberapa saksi bahkan bersumpah melihat wajahnya mirip dengan sosok anak kecil yang pernah muncul di desa puluhan tahun lalu. Yang membuat kisah ini semakin misterius adalah ketika kain itu akhirnya diterjemahkan oleh ahli aksara modern. Isinya bukan ramalan masa depan, melainkan peta. Tetapi bukan peta bumi seperti yang kita kenal. Peta itu menunjuk ke sebuah wilayah yang tidak ada di dunia ini, sebuah tanah leluhur yang diyakini sebagai tempat roh-roh Jawa berkumpul. Beberapa peneliti spiritual percaya, peta itu adalah panduan untuk menemukan serat para mayoga dalam wujud aslinya, bukan salinan, bukan potongan, tapi kitab lengkap yang berisi ajaran tertinggi tentang hubungan manusia dan leluhur. Dan sampai hari ini, pencarian itu masih berlangsung. Setiap orang yang mencoba mencarinya selalu mendapat peringatan aneh, entah lewat mimpi, suara-suara di telinga mereka, atau pertemuan dengan orang asing yang tiba-tiba berkata, "Jangan lanjutkan, waktumu belum tiba." Lalu muncul teori yang lebih mengejutkan, bahwa serat para mayoga bukan sekadar kitab fisik, melainkan kesadaran yang akan memilih sendiri siapa yang layak memahaminya. Artinya, ia mungkin bisa berada di mana saja, dalam pikiran seseorang, dalam mimpi, atau bahkan dalam darah keturunan tertentu. Dan jika teori itu benar, maka mungkin saja, orang yang saat ini sedang menonton video ini, tanpa sadar, adalah salah satu penerus yang sedang dicari oleh leluhur itu sendiri. Malam semakin larut. Lampu-lampu di desa mulai padam, menyisakan cahaya bulan yang samar. Angin membawa aroma tanah basah, bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang entah dari mana asalnya. Bayangkan, di suatu tempat, di luar jangkauan peta dan satelit, para leluhur sedang duduk melingkar, mengamati dunia manusia. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak pernah kita dengar. Namun setiap kata mereka menentukan arah hidup seseorang di bumi. Mungkin, di antara mereka, ada yang sedang menyebut namamu. Mungkin, ada alasan kenapa malam ini kamu menonton kisah serat para mayoga. Sebab legenda mengatakan, leluhur hanya memanggil mereka yang siap. Dan tanda panggilan itu seringkali datang melalui mimpi. Jika malam ini, setelah menonton video ini, kamu bermimpi berjalan di sebuah jalan batu yang sunyi, lalu bertemu seseorang yang memberimu sebuah kotak kecil, ingatlah baik-baik. Jangan dibuka sampai ia mengizinkan. Karena mungkin, itu adalah awal dari perjalananmu sendiri, perjalanan yang akan membawamu pada rahasia yang bahkan sejarah Jawa pun berusaha menyembunyikannya. Dan jika kau benar-benar membuka kotak itu, jangan kaget bila kau melihat selembar kain tua dengan tulisan yang tidak kau mengerti. Sebab, seperti Wicaksana, kau mungkin tidak akan memegangnya selamanya. Kau hanya akan menjadi penjaga, sampai waktunya tiba, dan seseorang datang mengetuk pintumu. Pertanyaannya sekarang, ketika ketukan itu terdengar di tengah malam, beranikah kau membukakan pintunya? Bayangkan, malam yang sunyi di pedalaman Jawa, hanya suara jangkrik yang bersahutan. Kabut tipis turun perlahan, menutupi pepohonan dan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Di kejauhan, samar-samar terdengar alunan gamelan yang datang entah dari mana, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di tengah kesunyian itu, ada sebuah rumah joglo tua, berdiri di tepi hutan. Dari dalamnya, cahaya temaram lampu teplok memancar, menembus celah-celah dinding kayu. Seorang lelaki tua duduk bersila di lantai. Matanya menatap sebuah kitab kuno yang kertasnya menguning dimakan usia. Kitab itu bukan sembarang kitab. Namanya Serat Para Mayoga. Naskah kuno ini dipercaya menyimpan rahasia leluhur Jawa. Rahasia yang begitu dalam, hingga hanya sedikit orang yang berani membacanya. Sebab, siapapun yang memahami seluruh isinya, tidak akan lagi menjadi manusia biasa. Konon, Serat Para Mayoga bukan hanya menceritakan ajaran moral atau tata krama kehidupan. Ia memuat petunjuk menuju alam leluhur, tempat di mana roh-roh para pendahulu berkumpul, berdiskusi, bahkan menentukan nasib generasi berikutnya. Namun, jalan menuju ke sana tidak mudah. Dibutuhkan pengorbanan, laku spiritual yang berat, dan
Keberanian untuk menghadapi sesuatu yang bahkan tidak semua manusia bisa menghadapinya tanpa kehilangan akal. Beberapa orang yang pernah mencoba mempelajari serat Paramayoga kembali dengan tatapan mata kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Ada yang tubuhnya kembali, tapi jiwanya hilang entah kemana. Dan ada pula yang benar-benar menghilang, tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Tapi, di antara semua kisah tentang kitab ini, ada satu yang paling terkenal. Kisah tentang seorang pemuda bernama Wicaksana, yang berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Dan dari sinilah, legenda yang akan kamu dengar malam ini, dimulai. Bayangkan, malam yang sunyi di pedalaman Jawa, hanya suara jangkrik yang bersahutan. Kabut tipis turun perlahan, menutupi pepohonan dan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Di kejauhan, samar-samar terdengar alunan gamelan yang datang entah dari mana, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di tengah kesunyian itu, sebuah rumah joglo tua berdiri di tepi hutan. Dari dalamnya, cahaya temaram lampu teplok memancar, menembus celah-celah dinding kayu. Seorang lelaki tua duduk bersila di lantai. Matanya menatap sebuah kitab kuno yang kertasnya menguning dimakan usia. Kitab itu bukan sembarang kitab. Namanya Serat Paramayoga. Naskah kuno ini dipercaya menyimpan rahasia leluhur Jawa, rahasia yang begitu dalam, hingga hanya sedikit orang yang berani membacanya. Siapapun yang memahami seluruh isinya, tidak akan lagi menjadi manusia biasa. Serat Paramayoga bukan sekadar mengajarkan tata krama kehidupan. Ia memuat petunjuk menuju alam leluhur, tempat roh-roh para pendahulu berkumpul. Tetapi untuk sampai ke sana, dibutuhkan pengorbanan, laku spiritual yang berat, dan keberanian menghadapi hal yang tidak semua manusia bisa tanggung. Beberapa orang yang pernah mencoba kembali dengan tatapan mata kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa mereka ceritakan. Ada yang tubuhnya kembali, tapi jiwanya hilang. Ada pula yang benar-benar menghilang, tanpa jejak. Namun di antara semua kisah itu, satu nama yang paling sering disebut, Wicaksana. Pemuda keturunan keluarga abdi dalam keraton yang nekat menempuh jalur berbahaya ini. Wicaksana muda adalah sosok yang haus pengetahuan. Sejak kecil ia terbiasa mendengar cerita leluhur dari kakeknya. Tetapi satu cerita selalu membuatnya gelisah, tentang kitab Serat Paramayoga yang katanya bisa membuka jalan menuju dunia para leluhur. Jangan pernah mencarinya, pesan sang kakek. Sebab, tak semua rahasia diciptakan untuk dibuka. Namun larangan itu justru membuat Wicaksana penasaran. Ia mulai mencari guru-guru tua, mendatangi padepokan terpencil, hingga akhirnya bertemu seorang kiai sepuh di kaki gunung. Kiai itu menatapnya lama, lalu berkata, "Anak muda, banyak yang datang padaku ingin belajar Paramayoga. Semua pergi tanpa kembali. Kau yakin?" "Aku yakin, Kiai," jawab Wicaksana mantap. Dan pelatihan pun dimulai. Puasa mutih, begadang semalam suntuk membaca mantra, hingga ritual mandi di sungai pada tengah malam. Setiap malam purnama, Wicaksana diminta duduk di bawah pohon beringin tua dan membiarkan pikirannya kosong. Hingga pada malam ketujuh, tubuhnya mulai terasa ringan. Matanya terpejam, tapi ia melihat dirinya sendiri dari atas. Ia melayang, menembus atap rumah, menembus awan, hingga tiba di sebuah gerbang batu raksasa dijaga dua sosok tinggi bermata api. Mereka membiarkannya lewat. Di balik gerbang, hamparan tanah sunyi terbentang. Para leluhur duduk dalam lingkaran, mengenakan pakaian kebesaran kuno. Seorang di antara mereka menyerahkan sebuah kotak kecil berukir aksara Jawa kuno. "Buka hanya saat kau siap," katanya. Ketika Wicaksana kembali ke raganya, kotak itu nyata berada di tangannya. Isinya, selembar kain tua bertuliskan aksara yang tak ia mengerti. Bertahun-tahun ia mencari terjemahannya. Sampai akhirnya bertemu seorang perempuan tua buta yang meraba kain itu. Lalu berkata lirih, "Ini bukan pesan untukmu. Ini untuk seseorang yang akan lahir jauh setelah kau tiada." Sejak itu Wicaksana hanya menyimpannya. Ia menolak menjual atau memberikannya kepada siapapun. Hingga di akhir hidupnya, pada malam hujan deras, seorang anak kecil datang mengetuk pintunya.
Matanya tajam, suaranya tua. Aku datang untuk mengambil pesan yang dijanjikan. Wicaksana menyerahkan kotak itu. Anak itu tersenyum, lalu berjalan keluar dan menghilang di tengah hujan. Keesokan paginya, Wicaksana ditemukan tak bernyawa, duduk bersila dengan wajah damai. Puluhan tahun kemudian, di tempat yang jauh, muncul seorang pria misterius yang membawa kain kuno dengan aksara yang sama. Ia berhasil menyatukan daerah-daerah yang bertikai, seolah tahu apa yang harus dilakukan. Penelusuran sejarah mengungkap fakta mengejutkan. Ia lahir di malam yang sama Wicaksana meninggal. Banyak yang percaya, ia adalah reinkarnasi leluhur yang menulis serat para mayoga itu sendiri. Ketika kain itu akhirnya diterjemahkan, isinya bukan ramalan, melainkan peta menuju wilayah yang tak ada di bumi. Peta yang diyakini menuju tanah leluhur, tempat kitab serat para mayoga asli berada. Dan disinilah kisah itu menyentuh kita. Sebab, menurut para penjaga ajaran ini, kitab itu hanya akan memilih sendiri siapa yang layak menemukannya. Mungkin, malam ini, pilihan itu jatuh padamu. Jika setelah menonton ini, kamu bermimpi berjalan di jalan batu sunyi lalu seseorang memberimu kotak kecil, ingatlah, itu bukan mimpi biasa. Jangan dibuka sampai waktunya tiba. Dan jika suatu malam terdengar ketukan di pintu rumahmu, pertanyaannya hanya satu. Beranikah kau membukakannya? Kalau mau, aku bisa tambahkan beberapa jeda dramatis dan deskripsi visual agar durasinya pas 1 jam ketika dibacakan dengan tempo lambat dan penuh emosi, seperti gaya storytelling YouTube misteri. Itu akan bikin penonton makin hanyut. Kamu mau aku tambahkan itu juga? Bayangkan, malam yang sunyi di pedalaman Jawa. Hanya suara jangkrik bersahutan, dan hembusan angin yang melewati celah pepohonan jati. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang jarang dilalui orang. Di kejauhan, samar-samar, terdengar alunan gamelan. Tapi tidak ada pesta, tidak ada pernikahan. Seolah musik itu dimainkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Lalu, terdapat sebuah rumah joglo tua, berdiri di tepi hutan. Dari dalamnya, cahaya temaram lampu teplok memancar, menembus celah-celah dinding kayu. Di dalamnya, seorang lelaki tua duduk bersila, matanya tertuju pada sebuah kitab kuno. Kertasnya menguning, rapuh. Baunya seperti tanah basah yang tersimpan ratusan tahun. Kitab itu adalah serat para mayoga. Bukan sembarang kitab, melainkan warisan leluhur yang konon menyimpan rahasia yang tidak seharusnya dibaca oleh semua orang. Mereka yang berhasil memahami seluruh isinya tidak akan lagi menjadi manusia biasa. Mereka akan mampu berjalan di dunia yang tidak bisa dijangkau oleh peta, berbicara dengan arwah leluhur, dan mungkin mengubah nasib dunia nyata. Di antara banyak cerita tentang kitab ini, satu nama selalu disebut dengan nada berbisik, Wicaksana. Seorang pemuda keturunan abdi dalam keraton, yang nekat menempuh jalan berbahaya. Sejak kecil, Wicaksana selalu mendengar kisah serat para mayoga dari kakeknya. Dan setiap kali kakeknya selesai bercerita, selalu ada kalimat yang sama. Jangan pernah mencarinya, karena ada rahasia yang lebih baik tetap terkubur. Tapi, larangan itu justru menyalakan api di hati Wicaksana. Ia mencari guru-guru tua, dari satu desa ke desa lain. Hingga suatu malam, ia menemukan seorang kiai sepuh di kaki gunung. Kiai itu menatapnya lama. Anak muda, banyak yang datang padaku ingin belajar para mayoga. Semua pergi tanpa kembali. Kau yakin? Dengan tatapan penuh tekad, Wicaksana menjawab, aku yakin, Kiai. Hari-hari Wicaksana pun berubah. Puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air. Begadang semalaman membaca mantra dalam bahasa kuno yang bahkan lidahnya belum terbiasa mengucapkannya. Mandi di sungai pada tengah malam. Membiarkan air yang dinginnya menusuk tulang meresap ke dalam kulit. Setiap malam purnama, ia duduk di bawah pohon beringin raksasa. Mata terpejam, pikirannya kosong, dan di sekelilingnya, suara-suara samar seperti orang berbisik terdengar dari arah gelap. Hingga pada malam ketujuh, tubuhnya mulai terasa ringan.
Ia membuka mata, namun melihat dirinya sendiri duduk di bawah beringin itu. Jiwanya terangkat, melayang, menembus awan. Di depannya, sebuah gerbang batu raksasa berdiri. Dua penjaga tinggi dengan mata menyala seperti bara, menatapnya. Tanpa berkata apapun, mereka mempersilakan Wicaksana lewat. Di balik gerbang, terbentang hamparan tanah sunyi. Para leluhur duduk melingkar. Wajah mereka bijaksana, namun matanya menembus ke dalam jiwa. Seorang di antara mereka, lelaki berjanggut putih dengan sorban hitam, mengulurkan sebuah kotak kecil, berukir aksara Jawa kuno. "Buka hanya saat kau siap," katanya. Ketika Wicaksana membuka mata, ia kembali berada di bawah beringin. Tapi kotak itu benar-benar ada di tangannya. Isinya, selembar kain tua bertuliskan aksara yang tak ia mengerti. Ia mencari terjemahan, bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya bertemu seorang perempuan buta yang meraba kain itu. Lalu berkata, "Ini bukan pesan untukmu. Ini untuk seseorang yang akan lahir jauh setelah kau tiada." Sejak itu, Wicaksana hanya menjaganya. Ia tahu, suatu hari akan ada yang datang. Dan malam itu pun tiba. Hujan deras mengguyur desa. Ketukan di pintu membangunkannya. Di ambang pintu, seorang anak kecil berdiri, basah kuyup. Matanya tajam, suaranya berat. "Aku datang untuk mengambil pesan yang dijanjikan." Kotak itu berpindah tangan. Anak itu tersenyum tipis, berjalan keluar, dan menghilang di tengah hujan. Keesokan paginya, Wicaksana ditemukan duduk bersila, tersenyum, tak bernyawa. Puluhan tahun kemudian, di tempat yang jauh, muncul seorang pria misterius membawa kain kuno yang sama. Ia menyatukan daerah-daerah yang bertikai. Dan diketahui, lahir pada malam yang sama Wicaksana meninggal. Ketika kain itu diterjemahkan, isinya peta, bukan peta dunia, melainkan peta menuju tanah leluhur. Tempat serat para mayoga asli disembunyikan. Dan mungkin saja, malam ini, leluhur sedang mengamati, memilih, siapa yang layak memegang rahasia itu berikutnya. Jika setelah menonton ini, kau bermimpi berjalan di jalan batu sunyi, dan seseorang memberimu kotak kecil, ingatlah, itu bukan mimpi biasa. Jangan dibuka, sampai waktunya tiba. Dan, jika suatu malam kau mendengar ketukan di pintu, pertanyaannya hanya satu, beranikah kau membukanya? Kalau mau, aku bisa bikin versi final ini lengkap dengan arahan musik latar, efek suara, dan momen jeda, sehingga bisa langsung dibacakan untuk video YouTube misteri berdurasi 1 jam penuh tanpa edit besar. Mau aku buatkan itu? Kita tidak pernah tahu, apakah serat para mayoga itu sekadar mitos, atau memang pintu menuju dunia para leluhur. Yang pasti, sejak kisah Wicaksana berakhir, selalu ada cerita-cerita aneh. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang saat bulan purnama. Bisikan-bisikan di telinga mereka yang tidur sendirian. Dan mimpi-mimpi yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Mungkin leluhur masih menjaga rahasianya. Mungkin mereka sedang menunggu seseorang yang cukup berani dan cukup bodoh untuk membukanya kembali. Dan mungkin malam ini pilihan itu jatuh padamu. Jadi, jika nanti kau mendengar suara ketukan di pintu rumahmu, jangan langsung membukanya. Dengarkan dulu, apakah di baliknya ada suara gamelan, atau hanya keheningan yang menelan semuanya. Karena kalau kau membuka pintu itu, kau tidak akan lagi menjadi manusia yang sama. Selamat malam, dan semoga leluhur tidak memilihmu malam ini.